Perkenalkan, nama saya Karen Afrisia dengan NIM 201350059 dari Prodi Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Tentang artikel ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Pengertian artikel ilmiah menurut para ahli. Menurut Suyitno pada tahun 2011, artikel ilmiah adalah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal yang ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Yang kedua, menurut Broto Wijoyo pada tahun 2002. Bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Artikel ilmiah bisa berupa artikel asli, mini review, review, dan short communication atau note dan comment. Secara umum, sebuah artikel ilmiah memiliki struktur yang terdiri dari judul artikel, nama dan alamat email author, abstrak, pendahuluan, bahan, metode penulisan atau penelitian, hasil temuan, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka atau referensi. Yang kedua, ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan atau berbelit-belit. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung tersampaikan dan dapat diterima langsung oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif, yaitu artikel yang ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis atau penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Hal ini bertujuan agar mudah untuk dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah akan membuat pembacanya menjadi bingung dan tidak dapat memahami isi dari artikel ilmiah tersebut. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulis karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulis memiliki kapasitas pada bidang kajian yang dibahas pada karya ilmiah tersebut. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntukan pemikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa harus membingungkan para pembaca. Yang ketujuh, terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, dan bersifat straightforward, yaitu tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus saling memiliki alur logika yang saling bersambung, dan tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan dari penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang kesembilan atau terakhir, menggunakan kalimat efektif.
Ciri ini berkaitan dengan semua ciri-ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah agar pembaca tidak pusing dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar, dan penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat para pembaca menjadi bingung. Yang ketiga, jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama, artikel penelitian atau research article adalah artikel ilmiah yang memuat tentang ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal, baik nasional maupun internasional. Artikel ini menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru dan original serta menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Yang kedua, artikel review berisi rangkuman dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Tulisan tersebut disusun secara komprehensif dengan pemahaman mendalam terkait bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, artikel berita atau new articles. Sasaran utama artikel ilmiah ini adalah orang awam. Artikel berita memuat penjelasan dan analisa hasil penelitian yang dilakukan untuk memberikan informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut berdasarkan observasi, eksperimen, atau survei yang telah dilakukan. Yang terakhir, artikel abstrak dan proceeding. Artikel ilmiah jenis ini berisi penjelasan hasil penelitian yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Konferensi ilmiah adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada para ilmuwan atau peneliti untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah mereka kerjakan. Yang keempat yaitu struktur artikel ilmiah. Yang pertama, judul artikel. Tidak harus sama dengan judul laporan penelitian. Di bawah judul dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. Yang kedua, abstrak memuat inti permasalahan atau tujuan, cara penelitian, hasil, dan kesimpulan. Berbahasa Inggris atau Indonesia. Di akhir abstrak ditulis kata-kata kunci. Yang ketiga, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, mengapa masalah itu diteliti, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan keterangan terkait dengan tulisan rujukan yang ditunjukkan dengan menulis nama penulis dan tahun penerbitan buku. Landasan teori bisa dimasukkan pada bagian ini. Yang keempat, metode penelitian menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian, mencakup subjek penelitian, populasi, dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang kelima, hasil penelitian. Pembahasan ini berisi uraian hasil yang diperoleh, kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan rujukan tertentu, sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Yang keenam, kesimpulan. Memuat segala pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Yang terakhir, daftar pustaka. Hanya memuat pustaka yang dipakai dalam penyusunan artikel saja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.